Halo Bu Ana dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas probabilitas dan statistik. Dimulai dari saya, nama saya Theodorus Geri Limanto dengan NIM A12 2023 07008. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi probabilitas dan statistik ini ditemani dengan teman-teman saya, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Osasuna dengan nomor NIM A12 2023 07018. Halo, perkenalkan nama saya Edifto Putra Semana dari kelompok 1 dengan NIM A12 2023 07009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifar Itrakila dengan NIM A12 2023 07014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuwanandar Ristiaksa, NIM A12 2023 07017. Saya ingin mengambil alih dari teman saya Gary untuk menjelaskan cakupan materi yang akan kita jelaskan, yaitu pertama, 1. Peluang, 2. Distribusi probabilitas teoritis, 3. Distribusi normal, 4. Analisis regresi linear, 5. Analisis korelasi, 6. Penaksiran parameter, dan terakhir pengujian hipotesis. Nah, peluang atau probabilitas itu memiliki 3 dasar, yaitu pertama peluang, hukum dasar peluang, dan teorema Bayes. Nah, definisi probabilitas itu sendiri adalah suatu ukuran tentang kemungkinan bahwa sesuatu atau peristiwa di masa mendatang yang akan terjadi. Probabilitas itu hanya bisa mempunyai nilai antara 0 sampai 1. Jadi 0,5, 0,4, seperti itu. Nah, 3 kata kunci dalam mempelajari probabilitas itu: 1. Percobaan, eksperimen; 2. Hasil, outcome yang terjadi setelah eksperimen itu; dan 3. Peristiwa atau eventnya terjadi. Oke, saya akan mengambil alih, yaitu pengertian dalam statistika. Yaitu 1. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau tindakan, mengambil beberapa pengukuran. 2. Hasil adalah suatu hasil tertentu dari sebuah percobaan. 3. Peristiwa adalah kumpulan dari suatu hasil atau lebih dari sebuah percobaan. Untuk slide selanjutnya yaitu ada pendekatan terhadap probabilitas, yaitu dari pendekatan objektif. 1. Probabilitas klasik didasarkan pada asumsi bahwa hasil dari sebuah percobaan akan memiliki kesempatan yang sama. 2. Frekuensi relatif, probabilitas sebuah peristiwa terjadi pada jangka panjang ditentukan dengan cara mengamati beberapa bagian dari waktu seperti peristiwa itu telah terjadi di masa lalu. Ada probabilitas klasik, yaitu rumusnya probabilitas suatu peristiwa jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Ada juga frekuensi relatif, yaitu probabilitas peristiwa akan terjadi sama dengan jumlah peristiwa masa lalu dibagi jumlah total observasi. Oke, saya akan mengambil alih untuk jelasan yang kali ini. Pendekatan subjektif berdasarkan penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Konsep probabilitas subjektif menyatakan kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi yang ditetapkan oleh seorang individu berdasarkan semua informasi yang tersedia. Hukum dasar probabilitas. Hukum penjumlahan. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Syarat terjadinya hukum penjumlahan adalah peristiwa A dan B saling lepas. Diperluas untuk N dua peristiwa saling lepas. P A1, elemen A2, elemen AN,
sama dengan PA1 plus PA2 plus PAN. Catatan, dua buah peristiwa A dan B dikatakan saling lepas jika tidak dapat jadi secara bersamaan. Kemudian untuk diagram Venn. Untuk menyusun diagram Venn, sebuah ruang disediakan untuk mewakili seluruh kemungkinan. Ruang ini disebut ruang sampel atau sample space, diberi simbol S. Satu kemungkinan hasil disebut titik sampel, sample point. A dan B saling lepas terdapat pada gambar yang di sebelah kiri, dan A dan B tidak saling lepas terdapat di gambar yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya probabilitas bersama. Probabilitas bersama adalah probabilitas yang mengukur kemungkinan dua peristiwa atau lebih akan terjadi pada saat yang sama. Peristiwa A dan B tidak saling lepas, maka peluang terjadinya peristiwa A dan B dirumuskan P kurung A atau B tutup kurung sama dengan P kurung buka A kurung tutup tambah P kurung B dikurangi P kurung buka A dan B kurung tutup. Selanjutnya, hukum komplement. Hukum komplement digunakan untuk menentukan probabilitas sebuah peristiwa yang terjadi dengan cara mengurangi satu oleh probabilitas peristiwa yang tidak terjadi. Jika P A adalah probabilitas kejadian A dan P dan PA adalah probabilitas kejadian selain A, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. P kurung A tambah P tak tertinggal A sama dengan 1, atau PA sama dengan 1 kurang PA. Selanjutnya, hukum perkalian. Dua peristiwa A dan B bersifat independen. Jika terjadinya peristiwa A tidak menghalangi terjadinya peristiwa B atau sebaliknya. Untuk dua peristiwa independen A dan B, probabilitas A dan B terjadi secara bersamaan diperoleh dengan cara mengalihkan kedua probabilitasnya. Hal ini dikenal dengan hukum khusus perkalian sebagai berikut. P kurung buka A dan B kurung tutup sama dengan P kurung A dikali P kurung B. Oke, selanjutnya saya Muhammad Mizan dengan NIM A12 2023 07011. Saya akan melanjutkan tadi teman saya untuk memberikan yaitu probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi. P dalam kurung B atau A dibaca probabilitas peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Hukum umum perkalian. 1. Untuk dua peristiwa A dan B, probabilitas bersama kedua peristiwa tersebut akan terjadi ditentukan dengan cara mengalihkan probabilitas peristiwa A akan terjadi dengan probabilitas bersyarat peristiwa B terjadi. Secara simbolis, probabilitas bersama P dalam kurung A dan B dirumuskan P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A titik P dalam kurung B atau A.
kita akan melihat sebuah contoh, sebuah survei tentang kesetiaan para eksekutif pada perusahaannya dilakukan. Suatu pertanyaan yang diajukan adalah, jika Anda diberi penawaran oleh perusahaan lain untuk kedudukan yang sama atau sedikit lebih baik dari kedudukan sekarang, apakah Anda akan tetap bekerja di perusahaan ini atau menerima tawaran perusahaan lain itu? Jawaban dari 200 eksekutif dalam survei tersebut diklasifikasikan silang dengan masa kerja mereka di perusahaan. Kalau kita lihat berikut tabelnya. Masa kerja kurang dari 1 sampai 5, 6 sampai 10 atau lebih dari ini. Kita lihat kesetiaan 1 tahun kerja. Untuk yang 1 sampai 5 tahun kerja, atau yang tetap bekerja dari 10 tahun. Nah, kita lihat dari tabel berikut ini, maka hasilnya ya yang pindah dari 25 tahun ke atas atau 15 tahun, 10 tahun, hasilnya adalah 80. Dan yang tetap bekerja hasilnya adalah 120. Oke, next slide. Oke, selanjutnya berapa probabilitas memilih secara acak seorang eksekutif yang setia pada perusahaan, tetap bekerja, dan telah bekerja lebih dari 10 tahun. Perhatikan bahwa dua peristiwa berlangsung pada saat yang sama, eksekutif yang tetap bekerja pada perusahaan dan ia telah bekerja lebih dari 10 tahun. Peristiwa A adalah eksekutif yang tetap bekerja pada perusahaan meskipun memperoleh tawaran kedudukan yang sama atau sedikit lebih baik dari kedudukan sekarang. Untuk mengetahui beberapa probabilitas akan terjadi, lihat tabel di atas. Perhatikan bahwa 120 dari 200 eksekutif dalam survei ini memilih tetap bekerja pada perusahaan yang sama. Jadi PA sama dengan 120 dibagi 200 sama dengan 0,6. Peristiwa B adalah eksekutif yang telah bekerja lebih dari 10 tahun di perusahaan tersebut. Jika PBA adalah probabilitas bersyarat eksekutif dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun akan tetap tinggal walaupun memperoleh tawaran kedudukan yang sama atau sedikit lebih baik dari kedudukan sekarang. Mengacu pada tabel di atas, 75 dari 120 eksekutif memilih tetap bekerja dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Jadi, PBA sama dengan 75/120. Atau menggunakan hukum perkalian diperoleh sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA dikali PBA sama dengan 120 dibagi 200 dikali 75 dibagi 120 sama dengan 0,375. Diagram pohon. Diagram pohon sangat berguna untuk menggambarkan probabilitas dan probabilitas bersama. Berikut ini contoh diagram pohon dari tabel 1. Lihat kolom kesetiaan, probabilitas bersyarat, masa kerja, dan probabilitas bersama. Oke, saya kembalikan. Pendahuluan, misalkan sebuah peristiwa A dapat menjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama, maka peluang peristiwa A terjadi adalah N per N dan ditulis dalam notasi P dalam kurung A sama dengan N per N besar, 0 sama dengan kurang lebih P dalam kurung A kurang lebih 1. Kejadian yang saling eksklusif adalah kondisi di mana jika kejadian yang satu sudah terjadi, maka kejadian yang lain tidak mungkin terjadi. P
gabungan B dalam kurung sama dengan P dalam kurung A atau B dalam kurung sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Oke, contoh jika peluang terambil satu kartu hati pada setumpuk kartu bridge adalah 13/52 dan peluang terambil kartu wajik adalah 13/52. Maka peluang terambil kartu hati atau wajik adalah 13/52 ditambah 13/52 sama dengan 26/52 atau sama dengan peluang terambil kartu yang merah. Artinya, kalau tidak hati, berarti wajik yang terambil. Jika yang satu sudah terambil, maka yang lain tidak akan terambil. P dalam kurung buka lock U wajik dalam kurung tutup sama dengan P kurung buka hati kurung tutup tambah P kurung buka wajik kurung tutup sama dengan 13/52 ditambah 13/52, jadi hasilnya adalah setengah atau 1/2. Untuk selanjutnya yaitu kejadian yang saling inklusif adalah kondisi di mana jika kejadian yang satu sudah terjadi, maka kejadian yang lain masih mungkin terjadi. Yaitu P dalam kurung A adalah gabungan dari B kurung tutup sama dengan P dalam kurung A kurung tutup tambah P dalam kurung B kurangi P dalam kurung A adalah irisan dari B kurung tutup. Oke, saya akan melanjutkan. Contoh, jika peluang terambil satu kartu hati pada setumpuk kartu bridge adalah 13/52 dan peluang terambil kartu as adalah 4/52, maka peluang terambil kartu hati atau as adalah 13/52 plus 4/52 dikurangi 1/52 sama dengan 16/52. Di sini perhitungan dikurangi 1/52 karena pada pengambilan kartu hati atau as ada kemungkinan terambil kartu hati yang as dengan peluang 1/52. P dalam kurung kartu hati gabungan as tutup kurung sama dengan P dalam kurung hati plus P dalam kurung as diambil P dalam kurung hati gabungan as sama dengan 13/52 ditambah 4/52 dikurang 1/52 sama dengan 16/52. Kejadian, oke, tampaknya salah, slide nomor 7. Oke. Kejadian yang saling independen, kondisi di mana jika kejadian yang satu tidak berhubungan dengan kejadian yang lain, P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A titik P dalam kurung B. Oke, Giri, bisa dilanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan. Contoh, dilakukan pelemparan 2 buah dadu. Jika peluang munculnya mata 1 pada dadu pertama sama dengan 1/6 dan peluang munculnya mata 1 pada dadu kedua 1/6, maka peluang dalam satu kali lemparan 2 dadu akan muncul mata 1 pada dadu pertama dan mata 1 pada dadu kedua adalah 1/6 dikali 1/6 sampai dengan 1/36. Di sini terlihat jelas bahwa P
A adalah irisan B, dan P, A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Itu berarti saja sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Kemudian selanjutnya kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah sebuah kondisi di mana kejadian yang satu menjadi syarat untuk kejadian berikutnya. Jadi kejadian kedua terjadi setelah kejadian satu terjadi, di mana dengan rumus P adalah irisan dari B sama dengan P dalam kurung A dikali P B nilai mutlak dari A. Contoh, sebuah kotak berisi 3 buah bola berwarna kuning, 4 buah bola berwarna merah, dan 5 buah bola berwarna biru yang sama ukurannya. Di dalam kotak ada tulisan 3K, 4M, 5B. Peluang terambil bola kuning P dalam kurung K 3/12. Peluang terambil bola M P dalam kurung M 4/12, dan peluang terambil bola B itu biru, P dalam kurung B 5/12. Jika diambil dua buah bola berurutan, maka peluang terambil pertama bola merah dan kedua bola biru adalah 4/12 dikali 5/11 sama dengan 0,79. Di sini peluang terambil bola biru 5/11 karena bola pertama sudah terambil, sehingga jumlah bola keseluruhan tinggal 11. Dan rumusnya P dalam kurung M irisan B sama dengan P dalam kurung M dikali P dalam kurung B dan M sama dengan sama dengan 4/12 dikali 5/11 sama dengan 0,79. Oke, saya akan melanjutkan untuk soal pertama, sebuah kota kecil mempunyai 1 unit pemadam kebakaran dan 1 ambulan yang tersedia dalam keadaan darurat. Probabilitas unit pemadam kebakaran akan siap diperlukan adalah 0,98. Dan probabilitas bahwa ambulans siap dipanggil adalah 0,92. Dalam peristiwa terbakarnya sebuah gedung di kota itu, untuk soal pertama, berapa probabilitas kedua yang akan siap beroperasi? Kita bisa tulis PA sama dengan 0,98 dan P irisan A sama dengan 1 dikurangi 0,98 sama dengan 0,02. Untuk probabilitas bagian ambulan P sama dengan 0,92. Untuk irisan negasinya PP sama dengan 1 dikurangi 0,92 sama dengan 0,98. Jadi dapat diselesaikan dengan rumus P dalam kurung
A N B kurung tutup sama dengan PA dikali PB sama, saya akan jelaskan, PA dikali PP sama dengan 0,98 dikali 0,92 sama dengan 0,9016. Untuk soal yang B 1 dikurangi 0,9016 sama dengan 0,0984. Untuk soal kedua, jika diketahui probabilitas bahwa Amir masih hidup 20 tahun lagi adalah 0,7 dan probabilitas bahwa Batu masih hidup lagi 20 tahun lagi adalah 0,9. Untuk soal yang A. Soal A, kita tulis PA sama dengan 0,7, sedangkan P negasi A sama dengan 0,3. PP sama dengan 0,9. P negasi B sama dengan 0,1. Jadi bisa diselesaikan dengan rumus P negasi A irisan negasi B sama dengan 0,3 dikali 0,1, 0,03. Untuk soal yang B itu kita bisa selesaikan dengan rumus P A irisan negasi B sama dengan 0,7 dikali 0,1 sama dengan 0,07. Next, soal ketiga. Seorang mahasiswa mempunyai peluang untuk lulus dalam mata kuliah A, B, C, dan D masing-masing adalah 0,6, 0,8, 0,7, dan 0,9. Jika kelulusan dalam suatu mata kuliah tidak tergantung dari kelulusan mata kuliah yang lainnya, hitunglah probabilitas bahwa mahasiswa tersebut. Yang A, lulus dalam keempat mata kuliah. Kita bisa langsung selesaikan dengan rumus P A irisan B irisan C irisan D sama dengan lulus dalam mata kuliah tersebut 0,6 dikali 0,8 dikali 0,7 dikali 0,9 sama dengan 0,3024. Untuk yang B, tidak lulus dalam keempat mata kuliah tersebut, kita bisa tulis W irisan A irisan B irisan C irisan D sama dengan irisan 1 dikurangi 0,6 0,4 dikali 1 dikurangi 0,8 0,2 kali 0,3 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,00024. Untuk soal yang C, lulus dalam dua mata kuliah. Dalam dua mata kuliah tersebut, kejadian yang bisa terjadi adalah P A dengan B, P A dengan C, P A dengan D. Selanjutnya P B D
dengan C. B dengan D. Selanjutnya C dengan D. Yang kita bisa hitung sama dengan 0,48 ditambah 0,42 ditambah 0,54 ditambah 0,56 ditambah 0,72 ditambah 0,63 sama dengan 3,35. Oke, soal selanjutnya. Pengantin baru mengatakan bahwa mereka menginginkan 3 anak dari pernikahannya. Bila keinginan terpenuhi, tentukanlah nilai kemungkinan bahwa anaknya wanita semua, 1 pria dan 2 wanita. Oke, anak itu laki-laki, perempuan. 3 orang anak berarti 3 dipangkatkan 2 sama dengan 8. 8 itu apa saja? 8 itu peluang pertama laki-laki, 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 perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan. Ada 8 yang kemungkinan akan terjadi. Untuk soal yang A, wanita semua kita bisa lihat hanya ada 1. Saya tulis 1/8 sama dengan 0,125. Untuk 1 pria dan 2 wanita, kita lihat 1 pria ada 1, dan 1 pria 1, 2 dan 3, ada 3/8 kemungkinan kejadian sama dengan 0,375. Untuk yang pria semua sama dengan laki-laki hanya ada 1. 1/8 sama dengan 0,125. Oke, next. Probabilitas seorang dokter akan mendiagnosis dengan tepat adanya suatu penyakit tertentu 0,7. Pada peristiwa seorang dokter membuat kesalahan dalam pemeriksaan suatu penyakit diagnosis tidak tepat, probabilitasnya bahwa pasien akan mengajukan tuntutan adalah 0,9. Hitunglah probabilitas bahwa dokter tersebut membuat diagnosis yang tidak tepat dan pasien tersebut mengajukan tuntutan. Oke, kita bisa hitung. Berarti P negasi A sama dengan 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. 0,3 ini adalah probabilitas seorang dokter yang tidak tepat. Kita bisa, ini kan kejadian bersyarat. Jika dokter diagnosisnya salah, akan terjadi penuntutan. Kita bisa tulis dengan rumus B A sama dengan kesalahan dokter 0,3 kali probabilitas penuntutan 0,9. Jadinya 0,27. Oke, sekian dari saya. Saya akan serahkan kembali kepada Gary. Sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang statistika dan probabilitas. Kami harap penjelasan kami dapat diterima dengan baik dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya.